Ya, ya, ya. Ini sebetulnya kalau kita ngelihat kasus yang lalu Novel Baswedan, Iya, Novel Baswedan. kan sampai sekarang nggak terungkap, ya kan? Ya, Sampai sekarang tidak sampai terungkap. sekarang. Dan ini bisa karena ketidakprofesional dari polisi sendiri, Ya, ya, SDM-nya ya cetek lah istilahnya, atau memang dilindungi oleh polisi sendiri. Kita nggak ngerti. Ya kan. Nah, yang sekarang ini menarik kenapa polisi terlalu cepat menangkap, menuduh. kan. Hanya beberapa jam dia bisa tangkap itu 4 orang. Dia bisa lihat CCTV-nya. Apa udah sakti banget nih polisi ini? Ya makanya itu emang mencengangkan gitu, mencengangkan lah. Dalam waktu beberapa jam tertangkap. Ada sesuatu nih. Iya, latar belakangnya langsung disebarkan segala macam. Ini menarik emang nih. Menarik itu. Apa memang polisi kita sekarang sudah sangat profesional gitu? Hanya beberapa jam dia bisa dapatkan itu semua. Padahal yang dulu-dulu sampai sekarang belum nggak selesai. Tahun berapa? Udah 10 tahun gitu kan? Jadi ini memang mencengangkan gitu. Apa ceritanya? Ya itu pertanyaannya, ada apa di balik ini gitu kan? Oh, itu yang kita mau. Ini memang banyak kejanggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dan Bung Indra mencoba membahas pada kesempatan ini tentang penculikan. Penculikan apa? Penculikan. Penculikan. Emang di mana ada penculikan? Wah, bukan penculikan. Itu Penyiraman air keras. Nah, ini masalahnya sih nyeri-nyeri sedap nih. Ya. Ya. Kayaknya kasus-kasus dulu itu dilakukan lagi sekarang. Tapi sekarang lebih ngeri. Kalau dulu kita kan ditangkap tuh, ya cuma di penjara, di apa. Ini kalau orang disiram sama air keras itu bukan nggak main-main. Cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Yang susah kalau dia nggak bisa mencari nafkah. Ini kejadian udah 2 kali nih, Bu. Ya. Satu KPK, ya. Nah sekarang yang ini lagi, gimana nih ceritanya nih kok bisa jadi seperti ini? Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, ya paling protes. Tapi apa ada gunanya? Selama Guna nggak guna, kita harus protes dulu. Soal hasil gimana ntar. Tapi ini sangat menarik. Ya. Ini sebetulnya kalau kita ngelihat kasus yang lalu Novel Baswedan, Iya, Novel Baswedan. kan sampai sekarang nggak terungkap, ya kan? Ya, Sampai sekarang tidak sampai terungkap. sekarang. Dan ini bisa karena ketidakprofesional dari polisi sendiri, ya, SDM-nya ya cetek lah istilahnya, atau memang dilindungi oleh polisi sendiri. Kita nggak ngerti. Ya kan. Nah, yang sekarang ini menarik kenapa polisi terlalu cepat menangkap, menuduh. kan. Hanya beberapa jam dia bisa tangkap itu 4 orang. Dia bisa lihat CCTV-nya. Apa udah sakti banget nih polisi ini? Ya makanya itu emang mencengangkan gitu, mencengangkan lah. Dalam waktu beberapa jam tertangkap. Ada sesuatu nih. Iya, latar belakangnya langsung disebarkan segala macam. Ini menarik emang nih. Menarik itu. Apa memang polisi kita sekarang sudah sangat profesional gitu? Hanya beberapa jam dia bisa dapatkan itu semua. Padahal yang dulu-dulu sampai sekarang belum nggak selesai. Tahun berapa? Udah 10 tahun gitu kan? Jadi ini memang mencengangkan gitu. Apa ceritanya? Ya itu pertanyaannya, ada apa di balik ini gitu kan? Oh, itu yang kita mau. Ini memang banyak kejanggalan. Kalau kita menteror orang dalam
yang lebih spesifik kali membunuh orang Iya. dalam politik, itu pasti kita sebagai pelaku akan membuat jejak yang mengarah kepada pihak lain. Oh, Iya dong. iya. Kan nggak mungkin kita bunuh orang atau kita mental orang tapi jejaknya kepada kita sendiri gitu kan, nggak mungkin. Ya. Iya. Nah, jadi ini agak mengherankan gitu. Yang berbuat bagian dari BAIS, Badan Intelijen Strategis, dari TNI. Mestinya nih orang-orang profesional. Yang di BAIS itu biasanya profesional. Iyalah, pastilah. Orang terpilih lah ya. Orang terpilih kan. Ini masa dia melakukan penyiraman air keras nggak pakai penutup muka, Identitasnya nggak langsung kelihatan. langsung kelihatan. Lalu CCTV di mana-mana ada, dia nggak tahu. Ini agak mengherankan aneh. gitu. Ada apa gitu kan? Kok bisa begitu gitu? Padahal mestinya kalau yang profesional, BAIS ini, ya mereka membuat jejak itu supaya kepada pihak lain, bukan kepada pihak sendiri gitu. Ini kayak ngasih tahu, nih gua bikin teror nih, kan gitu kan? Nah, ini pertanyaan besar sebetulnya. Apalagi belakangan saya ketahui ternyata itu bukan dari tim intelijen BAIS. Oke. Jadi ini kayaknya nih staf-staf administrasi atau apa gitu ya, yang melakukan gitu. Kan aneh. Masa untuk melakukan kerja gituan dilakukan oleh staf-staf administrasi gitu, Yang tidak profesional. yang tidak bukan profesional bagian dia, kan, bukan bagian dia, sehingga ya terjadi kayak gitu, konyol kan, tampangnya kelihatan, datanya semua kebuka, CCTV-nya semua menyaksikan, semua publik menyaksikan. Apa memang TNI maunya begitu kan? Oke. Nah, Mungkin ini ada masalah politik kali ya, apa gimana? Katanya. saya memang agak cenderung ini memang masalah politik. Ada pihak yang ingin membuat nama TNI buruk. Kalau nama TNI buruk berarti kan rezimnya buruk kan begitu. Iya. Jadi arahnya ke situ kayaknya. Hanya sekarang menjadi pertanyaan saya, Kepala BAIS kok tiba-tiba langsung mengundurkan diri gitu. Ini juga tidak masuk akal. Mestinya kan dia kumpulkan itu orang yang tertangkap, dia interogasi kan. Kemudian dia tanya, ngapain lu ngelakuin ginian? Memang ada perintah dari gua kan gitu kan, mestinya kan. Iya. Ini belum sempat dia melakukan itu semua, investigasi terhadap anak buahnya kan, Langsung yang dia berhak dia dong. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Dan ini tidak mungkin itu lahir dari dirinya sendiri, nggak mungkin dong, karena namanya udah jelek kan. Lalu dia nggak tahu. Nama TNI yang jelek. Iya, nama TNI jelek, nama dia sendiri juga Tapi jelek. kan di TNI itu ada 3 tuh. Udara, darat, laut. Iya, Ini iya. yang Iya. terlibat yang mana ini? Memang ini persoalannya sebetulnya bukan di situ. Oh, bukan. Yang terlibat ini apakah bagian dari tim intelijen BAIS atau bukan? Ya kan? Jadi ini kelihatannya bukan gitu. Dari manapun materanya nggak ada masalah. Tapi artinya ini bukan orang profesional yang dipakai dan tidak mungkin dipakai oleh KBAIS. Perampok aja tuh biasanya pakai topeng, pakai Ya, pakai ya, ini ya. kok Ya, polos aja gitu. Makanya Jadi ini pertanyaan nih. betul. Makanya kalau dari BAIS sampai tidak melakukan hal itu yang sederhana ya, tidak pakai topeng, tidak memperhitungkan ada CCTV yang banyak, ini menurut saya aneh gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang sengaja Mau menjadi mau TNI mau menjelekkan dirinya sendiri kan begitu? nggak mungkin sih. Nggak mungkin kan? Nah kalau nggak mungkin siapa itu kan begitu? Ada apa di situ? Ada apa? Nah ini kalau ditelusuri mudah sekali karena 4 orang itu sudah ketangkep. Ya kan mudah sekali sebetulnya. Cuma saya yakin ini yang melakukan ini adalah satu power yang sangat besar dengan maksud tertentu untuk membuat, terlepas dari pro kontra dengan Prabowo nih rezim sekarang, saya sendiri nggak puas ya, tapi kalau melihat seperti ini ada rencana untuk Menggulingkan Prabowo. ya mungkin bukan, bisa juga arahnya ke sana kan, tapi sementara ini yang terlihat adalah membuat buruk wajah rezim ini.
bahwa rezim ini sangat represif, kemudian melakukan dengan teror yang kejam, ya kan? Itulah kira-kira maksudnya. Makanya saya bilang kalau begitu berarti yang memberi perintah terhadap anak buahnya Kabais ini pasti bukan orang sembarangan, dan kemungkinan besar dari dalam TNI sendiri gitu, yang minimal pangkatnya sama dengan Kabais, minimal ya, kemungkinan besar di atasnya, karena Kabais langsung mengundurkan diri, ya kan tidak mungkin dia mengundurkan diri, dia pasti selesaikan dulu urusannya dong, baru dia mundur. Tapi ini langsung mengundurkan diri sehingga tidak ada kesempatan untuk melacak anak buahnya ini, kan yang paling berhak dia sebagai Kabais. Jadi saya berpikir bahwa kasus ini tidak akan terbongkar karena menyangkut power-power yang besar di negeri ini. Gitu. Jadi apa yang mesti kita lakukan dengan situasi dan kondisi sekarang ini? Ya ini harus dilakukan oleh TNI sendiri untuk membersihkan dirinya, Gitu ya. membersihkan dirinya dari kasus ini dan kemudian melacak siapa yang melakukan ini, gitu, atas perintah siapa ini, apa maksudnya, gitu. Nah kalau misalnya nama rezim menjadi buruk, kan masyarakat tidak puas. Apakah ini yang dituju? Sehingga semua nanti protes, kok kejam banget sih rezim sekarang gitu kan, TNI-nya kok kejam sekali gitu. Mungkin dulu kan pernah kejadian pada saat kita mahasiswa, terjadi juga mahasiswa ditembak apa. Ya. Mungkin salah satu, mungkin yang seperti ini nih yang bisa menjelekkan penguasa sekarang. Ya. Bisa jadi ke situ juga. Tapi kalau dari TNI sendiri rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia udah trauma juga ya. Ya, karena dia sendiri tahu bahwa ini akan menghujat dia sendiri oleh masyarakat kan. Dari masyarakat. Apa TNI pecah dengan kondisi seperti ini? Peluangnya bisa terjadi itu. Peluangnya bisa terjadi. Jadi ini memang masa yang kritis ya. Karena mungkin di TNI pecah, mungkin di polisi juga pecah. Antara polisi baik dengan polisi buruk, antara TNI baik dengan TNI buruk. Ya saya nggak menuduh yang mana yang baik, yang mana yang buruk ya. Tapi kira-kira begitulah gitu yang terjadi. Tapi saya juga ini perbuatan yang sadis. Sadis. Kok tega gitu? Sadis. Ini sadis karena Padahal itu cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup ya. Kok tega gitu? Iya. Ini Di terlepas belakang- dari kesalahan orang apapun Ya. ya. Terlepas dari tuduhan dia itu agen asing Agen segala macam, asing, ya. tetap itu adalah sesuatu yang sadis ya. Yang mestinya tidak dilakukan seperti itu. Mungkin ada Ditangkap aja kan. Tangkap cara lain lah yang tuduhan manusiawi ya. Iya, betul. Kita kan punya Dan kalau hukum terbukti yang- memang dia agen asing kan bisa dihukum Bisa. kan, penjara kan, tidak diperlakukan seperti itu gitu. Jadi ini di belakang puncak daripada pemberi perintah ini pasti orang sadis. Oke. Gitu aja. Terus begini, apa mungkin dengan ini untuk membungkamkan aktivis Ya. dengan kasus ini aktivis ini lu jangan macam-macam Jadi bisa takut gitu ya. menakut-nakutin. Mhm. Tapi kayaknya nggak ilmiah ya, nggak manusiawi ya. Bukan cuma itu, dan gak akan berhasil gitu. Gitu. Dia pikir aktivis ini anak Takut. abal-abal gitu, takut gitu kan. Iya. Enggak lah, kita kan pernah ngalamin tahun Ya, 77 itulah 78 maksud kan. saya. Ya, kita pernah mengalami hal itu dan nggak takut kita kan. Nggak takut. Akhirnya ditangkap hampir 200 orang kan Ya. seluruh Indonesia kan. Itu menunjukkan nggak takut kan begitu. Kalau saya pikir sih kalau dulu masih mending ya kita ditangkap, Ya, walaupun ya. kita nggak diproses, Iya, nggak disidang, nggak apa. Nah, itu kan lucu. Ya, ya. Betul. Baik. Kalau dulu itu cara-cara sadis seperti yang dilakukan rezim 10 tahun terakhir ini, 12 tahun terakhir lah ya, itu dulu tidak sampai dilakukan seperti itu. Ya.
Ini kan masalah politik ya. Tapi ini mungkin ada masalah yang lain di samping masalah politik barangkali. Saya nggak tahu ya. Ada apa sampai dia sedemikian rupa diberikan. Kita sendiri nggak tahu kasusnya apa sih sebenarnya dia. Mungkin Bung Indra tahu. Saya juga nggak tahu. Katanya gitu nggak tahu juga ya. Apa informasinya dia katanya agen asing segala macam ya kan. Tapi apakah harus dibegitukan kan gitu pertanyaannya. Anggap deh agen asing, saya juga nggak suka sama agen asing. Iya. Tapi masa caranya harus seperti itu? Kayak anak kecil gitu. Ya intelek dikit lah ya. Iya. Negara kita ini kan negara maju nih. Ya. Kita udah Semua negara perangkat hukum. hukumnya udah ada, ABRI polisi itu sudah dididik Iya. sedemikian rupa ya. Yang namanya HAM juga. Tapi kalau ini kenyataannya seperti ini, kapan kita mau majunya nih? Ya ini kan jadi negara rimba raya. Ya. Tapi yang pasti yang korban itu pribumi lagi tuh. Seperti itu. Ya. Saya bukan mau membedakan ya. Iya, Kayaknya iya, yang iya, selalu jadi sasaran itu ya pribumi. Ya, ya. Saya bukan anu lah ya, tapi saya lihat kasihan. Tapi ya udahlah, resiko perjuangan. Tapi saya nggak mau ada resiko yang seperti itu di negeri ini. Ya. Saya Gimana? rasa adat istiadat kita juga nggak seperti itu. Ya, ya. Ya. Kita memang terdiri dari bermacam-macam suku. Tapi suku-suku kita ini kan menjunjung tinggi adat istiadat. Dan nggak sesadis itu, nggak sekejam itu. Ya, ya. Ya. Dan ini saya jamin nggak akan terbuka kasus ini. Sama dengan Novel Kuncinya di Baswedan. situ. Nggak akan. Karena menyangkut kekuatan besar yang ada di negeri. Kira-kira kekuatan besar itu yang mana aja ya? Ini mancing lebih jauh nih. Nanti kita tunggu aja. Kita tunggu waktunya. Semua udah tahu sama tahu ya. Kita tahu sama tahu Udah lah. tahu sama tahu Ya, aja. nanti daripada kita disiram air keras lagi kan. Nah, jadi kita Itu resiko perjuangan katanya. Iya, iya. Ya, kita perjuangkan tentunya. Iya. Tapi dengan cara yang Elegan. ya, yang lebih baik gitu kan. Oke. Saya rasa demikian Bung Indra. Iya. Kalau kita lebih banyak ngomong nanti Ya. lebih banyak yang sakit hati. Iya, betul. Betul. Jadi kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Insya Allah. Kita akan mencari topik yang lebih Ya, ya, ya. lebih mengerikan barangkali, tapi jangan ada yang sadis. Iya. Ini kondisi negara ini banyak gojang ganjingnya nih. Iya, iya. Termasuk masalah Iran dengan Yahudi. Kita tanya. Ada saya baca sedikit nih bicara tentang siapa agen-agen Yahudi. Ada di Indonesia tuh. Banyak. Dari Wah, dulu itu. Dari dulu ya. Dari dulu. Dari kemerdekaan juga udah ada. Udah ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kejujuran, keadilan, dan kebenaran.